Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melihat pasal-pasal mana saja yang nanti akan masih dibahas dalam peraturan pemerintah. Nah, di sini kita lihat hanya ada 20 pasal saja yang pembahasannya akan ditindaklanjuti pada peraturan pemerintah. Di mana PP kita harus menunggu selama 6 bulan, yaitu di bulan Mei 2024. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, tentu saja Bapak Ibu yang menonton video ini sudah pun mendapatkan downloadan dari Undang-Undang terbaru nomor 20 tahun 2023 tentang ASN ya. Ini yang digadang-gadang, diheboh-hebohkan kemarin dan akhirnya sudah pun diketok palu serta disahkan pada 31 Oktober 2023. Link untuk mendownloadnya sudah ada juga di kolom deskripsi. Nah, tentang undang-undang yang terdiri dari 44 halaman, ada 114 bab, kemudian ada 77 pasal ini. Nah, kita akan melihat satu persatu bagian mana saja yang mana nanti pembahasannya akan ditindaklanjuti sampai ke peraturan pemerintah. Dan kita akan lihat sejauh mana informasi pembahasan ini nanti akan memberikan kabar baik bagi rekan-rekan honorer maupun kesetaraan bagi P3K. Nah, kami sudah pun merangkum bagian Undang-Undang ASN yang akan diatur kembali di dalam PP ya, di dalam peraturan pemerintah. Ada sekitar 20 bagian ataupun 20 pasal. Yang pertama adalah bagian ketiga pasal keempat, yaitu tentang kode etik ataupun kode perilaku. Nah, ini ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dan kode perilaku ASN diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, ini tentu tentang sikap pegawai ya. Ini kita tidak terlalu pusing sangat, ini sudah jelas. Kemudian pasal ke-6 tentang ketentuan dan ruang lingkup ASN, PNS, dan P3K, di mana ketentuan mengenai ruang lingkup, tugas atau penjabatan, dan mekanisme bekerja P3K sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf B diatur dalam peraturan pemerintah. Ini yang kedua. Ini juga kita tidak terlalu pusing karena ini berkaitan dengan betul-betul mekanisme rekan-rekan ASN. Kemudian yang keempat adalah pasal 7 tentang NIP ataupun nomor induk pegawai, di mana pasal 7 menjelaskan pegawai ASN memiliki nomor induk, di mana ketentuan mengenai nomor induk akan diatur dalam PP. Ya, ini ya. Kemudian yang kelima, pasal ke-17 tentang jabatan manajerial. Nah, nanti dalam pengaturan ASN ini nanti hanya ada 2 jabatan, manajerial dan non-manajerial. Nah, untuk ketentuan manajerial dan non-manajerial ini juga nanti diatur dalam PP. Untuk manajerial ada di pasal 14, 15, dan 16. Kemudian ini untuk yang non-manajerial ya. Kemudian di pasal 18 ayat 5 tentang jabatan non-manajerial yang juga diatur di dalam PP. Kemudian yang ketujuh pasal 19, ini ayat 4 tentang jabatan ASN yang akan diisi oleh TNI Polri. Jadi dalam undang-undang ini diatur bahwa TNI Polri itu bisa mengisi ya jabatan ASN tertentu. Nah, untuk ketentuan lebih lanjutnya diatur di PP nanti. Kemudian ketentuan ke-8, bagian ke-8 yang akan diatur nanti di undang-undang di PP adalah tentang yaitu pasal 522 ayat 5 tentang jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Jelas kita tahu bahwa rekan-rekan ASN ini mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua. Nah, ketentuan lebih lanjutnya mengenai hal ini akan diatur di dalam PP. Kemudian pasal 23 tentang jaminan sosial. Nah, rekan-rekan semua akan diatur lagi dalam PP tentang jaminan sosial yang akan nanti Bapak Ibu terima. Kemudian poin ke-10 yang akan masuk ke dalam PP lagi adalah tentang hak dan kewajiban ASN. Ini di pasal 25 diterangkan bahwa tentang hak dan kewajiban ASN ini juga akan diatur lebih lanjut di dalam PP. Kemudian pasal 28 ayat 2 tentang manajemen ASN. Ini juga akan diatur di dalam PP. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat secara umum bahwa isi dari undang-undang ini sangat simpel, singkat, dan tidak terlalu memberikan penjelasan kepada kita. Makanya perlu sekali kita menunggu PP ini Bapak Ibu. Oleh karena itu banyak sekali masukan-masukan dari berbagai pihak agar PP nanti yang diterbitkan itu betul-betul mengakomodir ataupun memberikan hak yang baik, yang memberikan kesetaraan yang baik bagi P3K, kemudian memberikan informasi yang membahagiakan bagi rekan-rekan honorer. Nah, di pasal 33 dan 38 ini tentang perencanaan kebutuhan pegawai, tentang pengadaannya, ini juga nanti akan diterangkan di PP. Kemudian tentang pengelolaan kinerja pegawai juga akan diterangkan di dalam PP yang nanti akan diturunkan. Kemudian pasal 48 juga demikian, yaitu tentang talenta karir. Ini juga akan diterangkan di dalam PP lebih lanjut.
Kemudian pasal 49 ayat 4 tentang pengembangan kompetensi juga akan dijelaskan lebih lanjut di dalam PP. Semuanya di dalam PP. Kemudian pasal 51 tentang pemberian penghargaan, ini juga akan diatur di PP. Kemudian pasal 54 tentang pemberhentian ASN, yaitu pemberhentian sementara juga. Ini bagi ASN yang menjabat sebagai pejabat tertentu, ini ada yang diberhentikan, ada yang diberhentikan sementara. Ini lebih lanjut diatur di PP. Kemudian pasal 62 tentang organisasi profesi, ini juga diatur di PP. Ini seperti KASN ya, Komite ASN, ini juga diatur di dalam PP nantinya. Kemudian pasal 63 tentang digitalisasi manajemen ASN, ini juga masih akan diatur. Jadi belum jelas Bapak Ibu informasi di dalam undang-undang ini. Nah, kemudian yang terakhir, ini adalah bagian yang malah tidak ada dalam PP. Ya, tidak ada pengaturan dalam PP, yaitu ketentuan penutup, di mana pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan paling lambat 2024 Desember, dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lain ya, selain ASN itu sendiri. Nah, ini tidak ada Bapak Ibu keterangan bahwa akan dibahas di PP, tidak ada. Tidak ada. Yang ada hanya pada penjelasan undang-undang, di mana yang dimaksud dengan penataan di sini adalah termasuk verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Ya, kita tentu akan melihat bagaimana isi PP yang berkaitan dengan rekan-rekan honorer. Karena di dalam undang-undang ini tidak disebutkan bagian tentang pengangkatan non-ASN menjadi ASN ini akan dibahas di dalam PP yang akan diturunkan. Demikian Bapak Ibu informasi tentang bagian-bagian dan bab-bab serta pasal yang ada dalam Undang-Undang ASN yang masih akan dibahas dalam PP yang kita masih nantikan selama 6 bulan ke depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.